Coba dilihat lagi eh artinya ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku Muhammad tentang aku, maka jawablah sesungguhnya aku adalah dekat. Ini sebenarnya ayat yang populer, tapi kenapa hanya sedikit orang yang menyadari bahwa ini adalah suatu bagian dari ilmu psikologi? Ayat ini, ayat 186, terutama di bagian dan apabila hambaku bertanya kepadaku, maka aku adalah dekat. Coba kalian coba kalian membayangkan kalau kalian adalah seorang apa ya, pengurus majelis atau masjid yang ingin mengadakan suatu tablik akbar, mengundang suatu ustadz misalnya gitu. Tapi pas dilihat udah pengen acaranya memulai gitu ya, kok ustadznya belum datang-datang gitu. Ditelepon kan, assalamualaikum pak ustadz, antum udah di mana gitu kan. Ini acaranya udah mau mulai. Terus ustadznya bilang misalnya gini, maaf ini lagi di jalan, ini saya udah deket. Nah, kalau dibilang saya udah deket, pemikiran antum gimana rasanya? Seneng atau pesimis? Pasti seneng kan, wah ini udah deket nih, ntar lagi paling nih, ntar lagi datang lah gitu. Kalau misalkan dibilang apa namanya, ustadznya bilang, kalau misalnya ustadznya bilang gini, wah maaf, mungkin ini masih ada 1 jam lagi, masih macet di jalan. Gimana perasaan antum? Pasti pesimis kan? Wah 1 jam lagi, berarti kita harus nunda, harus ngulur waktu nih, gitu kan? Ngulur waktu acaranya nih. Bayangin, perbedaan dekat dan 1 jam gitu ya, beda jauh. Rasanya tuh beda. Itulah kenapa Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 186 itu bahwa Allah itu adalah dekat gitu. Walaupun kita nggak tahu Allah di mana, walaupun kita belum pernah melihat Allah, tapi dengan firman Allah yang ini kita tahu bahwa Allah itu dekat. Jadi nggak usah khawatir, Allah tuh dekat. Itu kan masuk lagi ke ilmu psikologi kan. Nah, tuh. Lanjut ke surat An-Nisa ayat 56. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Apa nih maksudnya di bidang kedokteran ya tentang An-Nisa ayat 56 ini? Coba perhatikan di ayat di tulisan ini. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Kenapa Allah berkata kulit di sini? Kulit ya. Kenapa bukan tulang? Kenapa bukan daging? Ternyata di dunia kedokteran kita bisa melihat sekarang bahwa rasa sakit, rasa sensitif, misalnya kita dicubit gitu ya. Ini rasa sakitnya itu ya di kulit gitu. Jadi yang membuat kita sakit, yang membuat kita perih gitu ya, itu ya kulit. Itulah kenapa di surat An-Nisa ayat 56 Allah tuh nggak perlu, sebenarnya nggak perlu sampai kita sampai gosong gitu, sampai kayak di kartun-kartun gitu ya, jadi gosong, jadi abu gitu, nggak usah. Kulit kita hangus itu sudah bisa merasakan sakit yang parah. Itulah kenapa kulit itu sebenarnya di dalam di dunia kedokteran ternyata punya apa ya namanya, punya saraf gitu ya. Kalau teman-teman dari kedokteran mungkin tahu ya. Itulah yang sudah ditulis di dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 56 di bidang kedokteran tuh. Masukkan yang dengan ini insya Allah dapat mengubah keadaan. Ya kita nggak mau gini terus ya. Maksudnya emang kita pengen gitu ngelihat saudara-saudara kita kelaparan, saudara-saudara kita dibunuh, saudara-saudara kita dibantai, saudara-saudara kita diisolasi. Bahkan di Indonesia sekarang tuh saudara-saudara kita sedang banyak musibah, kena musibah, bencana alam dan yang lain-lain. Emang kita mau begini terus gitu? Ya kita, insya Allah kita dengan niat kita yang baik, insya Allah kita akan mengubah keadaan. Tentu dengan metode yang baik ya, metode dan cara yang baik dan benar. Masukan dari saya apa nih? Masukan.
Yang pertama kita harus mendalami agama, yaitu dasar-dasarnya aja dulu lah ya, nggak usah jauh-jauh. Dasar-dasarnya seperti dari sholat dan ibadah lainnya, ilmu-ilmu dasar agama yang harus diketahui dan sangat penting untuk diketahui, seperti adab, cara memperkuat iman, meluruskan niat, mandi wajib, hubungan persaudaraan, dan yang lainnya. Ini kan dasar-dasar semua ya, fundamental. Jadi kita harus belajar. Setiap muslim tuh harus belajar agama yang dasar-dasarnya aja. Walaupun kalau misalnya nanti mau berjenjang gitu kayak di tahap advance-nya, ya itu mungkin bisa lagi gitu ya. Cuma minimal setiap muslim itu tahu akan dasar-dasar agamanya. Seperti tadi itu. Terus yang kedua pendidikan. Kita harus berpendidikan. Belajar caranya belajar ilmu-ilmu duniawi yang diniatkan untuk mendapat ridho Allah dan kebaikan di dunia dan akhirat. Cara mengaplikasikan hasil pembelajaran dengan baik dan benar, berpikir kritis dan yang lainnya. Apakah harus sekolah? Ya tentu kalau misalnya kalau kalian bisa sekolah ya sekolah. Apa kita harus kuliah? Tentu kalau misalnya kalian bisa kuliah, kuliah. Kalau kalian mau kuliah, kuliah. Tapi sekolah sama kuliah itu hanyalah dua tempat untuk kita menuntut ilmu. Tempat menuntut ilmu lainnya, misalnya pesantren, misalnya majelis talim, misalnya banyak sekali tempat-tempat menuntut ilmu ya. Bahkan ruang tamu, ruang tidur, kamar tidur itu bisa menjadi pendidikan, ruang didik untuk kita sendiri. Sekarang kita udah banyak bisa nonton YouTube, edukasi ya, channel edukasi, bisa baca buku dan yang lain-lainnya. Jadi kita harus membuka pikiran kita bahwa pendidikan memang di sekolah, pendidikan memang di kuliah, tapi bukan hanya itu. Pendidikan juga ada di teman-teman. Ambil pendidikan dari teman-teman kalian yang lain gitu ya. Misalnya ada yang suka politik, ambil ilmu politiknya. Suka ekonomi, ambil ilmu ekonominya. Dengan itu semua, itu dan diniatkan untuk belajar untuk mendapatkan ridho Allah dan kebaikan di dunia dan akhirat. Bukan untuk jago-jagoan, bukan untuk sok-sokan, bukan. Bukan untuk menjadi kekayaan doang, bukan. Kalau kita dapat ridho Allah, insya Allah semuanya dapat. Insya Allah. Lingkungan. Memperhatikan lingkungan. Perhatikan lingkungan sekitar. Peka terhadap sesama, saling membantu dan menolong, memberi kritik dan saran, sikap toleransi, peduli terhadap yang seharusnya dipedulikan, dan yang lainnya. Itu peka, jatuhnya peka. Lingkungan ini kita harus peka terhadap keliling kita ya, circle kita, lingkaran kita. Apakah ada orang yang miskin misalnya, apakah ada orang kekurangan misalnya, apakah ada orang yang membutuhkan bantuan misalnya. Dan lingkungan ini nggak harus kepada muslim doang ya, non muslim juga kita harus bantu. Toleransi dalam beragama, peduli terhadap seharusnya yang dipedulikan dan yang lainnya. Politik. Nah, ini mungkin ada yang bilang, wah berpolitik. Tapi bukan politik yang secetek itu menurut kalian maksudnya yang saya maksud ya. Berpolitik. Politik bukan hanya perkara di pemerintahan, tapi juga seperti mengajukan pendapat, cara bernegosiasi, bermusyawarah, menghargai pendapat orang lain, cara berdebat dengan cerdas, dan yang lainnya. Jadi politik itu luas sebenarnya, nggak cuma kayak pemilu, nggak cuma kayak kampanye. Itu politik memang politik, tapi itu politik dalam segi yang sempit sebenarnya. Politik dalam segi yang luas seperti itu, mengajukan pendapat, negosiasi, bermusyawarah dan yang lain-lainnya. Seperti kalian kalau misalnya dengar kata jihad, apakah jihad itu harus perang? Apakah jihad itu harus membunuh musuh? Enggak juga kan? Memang kalau jihad perang itu harus perang di jalan Allah. Tapi kalau jihad yang lainnya, misalnya jihad menuntut ilmu, jihad membantu sesama, itu kan nggak harus membunuh gitu, nggak harus bawa pedang, nggak harus bawa senjata api. Itulah namanya sama dengan politik. Politik tuh nggak harus antum jadi presiden, nggak harus antum jadi gubernur, wakil rakyat, nggak. Berpolitik tuh seperti ini, kita politik sehari-hari antum pasti nemuin hal-hal menjadikan antum tuh berpolitik, pasti ada.
Contohnya ini kayak negosiasi kan, bermusyawarah itu kan bagian dari politik. Nah, itu yang politik yang saya maksudkan di sini. Oke, lanjut. Tingkatan santri. Jadi ini termasuk saran dari saya juga ya. Saya menyarankan dan memberi masukan agar santri diberi tingkatan supaya bisa melihat level kemampuan dan kesiapannya. Tingkatan santri ini saya maksudkan untuk majelis taklim atau dari pesantren. Ini masukan saya. Tidak dipaksakan kepada seluruh santri, tapi hanya bagi santri yang mau atau santri yang direkomendasikan. Menurut saya itu soal metode saya ini ya, saran saya ini nggak usah dipaksakan santri. Jadi santri-santri yang mau aja. Yaitu santri itu punya tingkatan kayak kelas kalau bahasa akademisnya ya. Tingkat pertama adalah belajar dan mempraktikkan semua hal yang fundamental, yang dasar-dasar, baik ilmu akhirat, agama, maupun ilmu duniawi. Masa belajar kurang lebih 1 tahun dan ditutup dengan 40 hari berturut-turut sholat berjamaah tanpa putus bagi santriwan. Nah, tingkat pertama ini adalah tingkat awal, tingkat fundamental yang belajar seluruh ilmu dunia, baik ilmu dunia dan maupun ilmu akhirat, agama maksudnya. Itu yang fundamental aja. Yang memang setiap hari pakai lah istilahnya, yang dasar-dasarnya. Ilmu dasar agama, ilmu dasar duniawi. Kalau ilmu duniawi dasar gitu ya. Misalkan ada ilmu tentang ilmu dasar-dasar politik, ilmu dasar-dasar ekonomi, ilmu dasar-dasar psikologi, ilmu dasar-dasar apa misalnya. Yang lainnya gitulah ya. Dan ini menurut saya kurang lebih belajarnya 1 tahun. Dan 1 tahun itu belum tentu lulus istilahnya gitu. Belum tentu naik tingkat. Dan ditutup dengan 40 hari berturut-turut sholat berjamaah tanpa putus. Kenapa saya menyarankan 40 hari berturut-turut sholat berjamaah tanpa putus? Karena ada salah satu hadis, maaf kalau misalnya saya salah mengutip hadis ya, tentang kalau misalnya 40 hari berturut-turut kita sholat berjamaah tanpa putus, tanpa menjadi makmum masbuk, itu insya Allah kita dijaga dari api neraka dan dijaga dari kemunafikan. Nah, itu yang saya incer sebenarnya. Kenapa saya bukan menginginkan nih, saya menyarankan agar santri itu ditutup di tingkat pertamanya dengan 40 hari berturut-turut sholat berjamaah tanpa putus, supaya dapat keutamaan, insya Allah dijaga dari api neraka dan insya Allah dijaga dari kemunafikan. Bagi santriwan ya tentu saja. Kalau santriwati kan ada masanya enggak sholat gitu ya. Tapi kalau santriwan kan insya Allah enggak. Tingkat kedua, habis ke tingkat pertama, misalnya udah lulus, santri itu lanjut ke tingkat kedua. Tingkat kedua ini belajar dan mendalami ilmu khusus yang dipilihnya, baik ilmu dunia maupun ilmu agama. Belajar pada tingkat lanjut, bisa mengajar dan dapat mempertanggungjawabkan ilmu dan perbuatannya. Jadi kalau misalnya di tingkat pertama santri ini udah oke, udah baik gitu ya, udah naik tingkat ke tingkat kedua, itu santri-santri itu dituntut untuk mendalami ilmu khusus yang dipilihnya. Jadi bukan disuruh, bukan dipaksakan, tapi dipilihnya, baik ilmu dunia maupun ilmu agama. Misalnya ada santri yang menginginkan mendalami ilmu agama di bidang fikih misalnya. Misalnya ada santri yang ingin mendalami ilmu agama di bidang Al-Quran dan hadis misalnya. Itu kan ilmu agama gitu ya. Tingkatannya udah bukan fundamental lagi, udah tingkat lanjut. Nah, kalau misalnya ada santri yang menginginkan mendalami ilmu dunia, misalnya ilmu astronomi, misalnya ilmu biologi, ilmu matematika, fisika, psikologi, politik, dan yang lainnya. Itu kan semuanya insya Allah ada di Al-Quran ya. Seperti yang saya uraikan tadi kan, yang misalnya Abbas bin Firnas, Jabir bin Hayyan, dan ilmuwan-ilmuwan muslim lainnya. Itu kan terinspirasi dari Al-Quran. Jadi insya Allah dengan kita belajar ilmu dunia ini, dengan niat kita baik tulus, karena mengharap ridho Allah, insya Allah walaupun kita belajar ilmu dunia, insya Allah akan dapat pahala, dapat ridho Allah juga.
Misalnya tingkat kedua udah selesai, udah oke, bisa nih ya, bisa, bukan harus masuk ke tingkat ketiga. Tingkat ketiga itu adalah hanya santri yang ditunjuk oleh pemimpin majelis yang dapat mencapai tingkatan ini. Jadi tingkat ketiga ini nggak harus semua dicapai gitu ya. Jadi tingkat kedua misalnya ada beberapa santri, misalnya dari 10 santri gitu ya masuk ke tingkat kedua. Terus kalau mau ke tingkat ketiga itu nggak ada yang namanya harus hak ini harus itu gitu. Jadi memang feeling atau apa ya, rasa dari pemimpin majelis atau pemimpin pondok gitu, pondok pesantren. Misalnya si Budi, kamu naik ke tingkat ketiga. Si Ari, kamu nih naik ke tingkat ketiga. Jadi tingkat ketiga ini seperti profesor di bidang akademis ya. Mereka nggak ada namanya ujian istilahnya. Kalau doktor kan masih ada ujian istilahnya, ujian akhir kayak disertasi. Tapi kalau profesor sih kan kayaknya nggak ada ya. Jadi profesor itu ditunjuk gitu. Jadi guru besar tuh ditunjuk. Misalnya guru besar di UI bidang psikologi atau yang lain gitu ya. Sama di tingkat ketiga ini saya terinspirasi dari itu. Jadi nggak hanya santri itu di tingkat ketiga udah tingkatannya udah feeling dari pemimpinnya, dari entah itu pemimpin majelis atau pemimpin pondok gitu ya. Misalkan kayak ustadz atau dari habaib atau kiai gitu ya. Nah, catatan, pada setiap naik tingkatan santri mendapat pengakuan berupa pelantikan dan atau sertifikat. Jadi setiap tingkatan ini nggak apa ya, nggak harus dan memang harusnya kualitas bukan kuantitas. Kualitasnya harus bagus gitu dan berupa pengakuan berupa pelantikan. Kalau bisa ada pelantikannya dan kalau bisa ada sertifikatnya, sertifikat fisik ya atau sertifikat fisik ataupun sertifikat digital gitu. Jadi nggak ecek-ecek istilahnya, nggak kaleng-kaleng naik tingkat santri itu beneran gitu, serius. Nah, karena menurut saya Muslim saat ini maju, tapi kecepatannya seperti larinya siput. Sedangkan orang-orang yang membenci Islam larinya kemajuannya seperti harimau. Tidak hanya larinya yang lebih cepat, tapi juga cara memangsanya diam-diam dan bisa menerkam kapan saja. Orang kafir itu sekarang punya teknologi dia, punya apa ya, punya cara berpikir yang merusak gitu ya. Orang-orang kafir yang tentu saja orang-orang kafir yang membenci Islam ya, maksudnya saya itu. Dan mereka tuh bisa memangsa kita kapan saja, bisa menerkam kita kapan saja. Sementara kita tuh seperti siput, seperti buih di lautan, seperti makanan yang bisa diambil kapan saja, bisa apa namanya, comot kapan aja gitu ya. Itu kita sekarang, ya, seperti di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca tadi ya, seperti buih, seperti siput yang larinya tuh nggak lebih cepat daripada larinya harimau. Itu Muslim sekarang tuh itu. Kita harus mengakuinya dulu. Kalau kita sudah mengakuinya, kita baru bangkit. Baik, kita sampai di penghujung video. Terima kasih. Nah, simpulan dari saya, jujur aja, saya ingin banget Islam itu bangkit ya. Mungkin kalau misalnya bukan pakai metode saya, bukan pakai saran saya, insya Allah kalau pakai saran orang lain gitu ya, insya Allah Islam akan bangkit. Jadi kita harus mau dulu. Saya tuh di sini jatuhnya kayak pemantik aja. Ada pikiran ini, pikiran itu, sampaikan gitu ya. Bukan apa-apa, tapi memang untuk saya mengharapkan itu Islam bangkit lagi, kita saling bergandengan tangan lagi, kita saling bertoleransi antara antara beragama gitu ya, antara kepercayaan lain kita berangkul semuanya. Bukan berarti kita menganggap semua agama sama, tidak sama sekali karena semua agama itu beda. Tapi kita harus istilahnya bertoleransi dengan orang-orang yang belum beragama Islam, belum Muslim. Itu sih. Insya Allah Islam akan bangkit dengan itu semua, insya Allah. Ya,
Saya hanya menyampaikan, jika ada yang tidak sependapat maka sampaikan di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.